There's something about watching a man wash one of the sexiest cars on the road that really does it for me. That nice clean Camaro makes me feel very, very, very dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bensin Kuning Channel. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon tundukkan kepala sejenak. Lihat perut Anda, apa masih gendut? Berarti Anda belum tekan tombol subscribe. Silahkan tekan tombol loncengnya juga ya. Yak Firebird yang juga diperkenalkan pada tahun 1967. Ada 4 generasi Camaro yang dikembangkan sebelum berakhir pada 2002 dan kemudian dihidupkan kembali pada mobil konsep yang berkembang menjadi Camaro generasi kelima yang diproduksi mulai 16 Maret 2009 dan lebih dari 5 juta Camaro telah terjual. Sahabat Bensin Kuning, penggemar film Transformer pasti kenal dengan Bumblebee. Yaps, mobil sport warna kuning. Dan bila Anda penggemar film dan juga penggemar otomotif, maka akan menyadari kalau itu adalah sebatang Chevrolet, tepatnya Chevrolet Camaro. Pada video kali ini kita akan membahas Chevrolet Camaro mulai dari proses kelahirannya hingga sekarang. Siapkan cemilan dan minuman karena kita akan bahas panjang lebar di video ini. Saksikan sampai habis ya, biar saya nggak sia-sia edit skripnya. Sombong amat. Sebelum diumumkan secara resmi pada April 1965, di pers otomotif mulai berjalan laporan bahwa Chevrolet sedang mempersiapkan pesaing Ford Mustang dengan kode nama Panther. Bukan Panther Touring ya. Tolong. Pada 28 Juni 1966, General Motor mengadakan konferensi pers langsung di Statler Hilton Hotel Detroit. Ini adalah pertama kalinya 14 kota terhubung secara real time untuk konferensi pers melalui saluran telepon. Manajer umum Chevrolet saat itu, Pete Estes, memulai konferensi pers dengan menyatakan bahwa semua peserta konferensi adalah anggota Charter of Society for the Elimination of Panther from the Automotive World, dan bahwa ini akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir CPO. Estes kemudian mengumumkan lini mobil baru. Proyek menunjukkan XP836 dengan nama yang dipilih Chevrolet yang sesuai dengan nama mobil lainnya yang selalu diawali dengan huruf C, seperti Corvair, Chevrolet, Chevy 2, dan Corvette. Dia mengklaim kalau namanya menunjukkan persahabatan yang baik sebagai mobil pribadi bagi pemiliknya, dan dia mengatakan, "To us, the name means just what we think the car will do. Go." Dan akhirnya nama Camaro pun kemudian diresmikan. Dan ketika ditanya wartawan otomotif, apa itu Camaro? Dan dia menjawab kalau Camaro adalah hewan kecil yang ganas yang akan memakan Mustang. Menurut The Complete Book of Camaro, Every Model Since 1967, nama Camaro diberikan oleh manajer merchandising Chevrolet Bob Land dan wakil presiden General Motor Ed Rowlett saat mereka membaca buku Hertz French and English Dictionary oleh James Boyle and Davy yang dicetak pada tahun 1936. Pada buku tersebut disebutkan bahwa Lund and Rowlett menemukan kata Camaro dalam kamus bahasa Prancis adalah bahasa gaul yang berarti teman, sahabat, atau kawan. Camaro pertama kali ditampilkan pada pameran di Detroit tanggal 12 September 1966 dan kemudian di Los Angeles pada 19 September 1966 dan resmi dikenalkan pada publik pada 26 September 1966. Camaro secara resmi dijual di dealer pada 29 September 1966. Kita masuk pada generasi-generasi Chevrolet Camaro. Generasi pertama tahun 1967 sampai 1969. Camaro generasi pertama memulai debutnya pada bulan September 1966 untuk model tahun 1967 hingga 1969.
Berpenggerak roda belakang, GM menggunakan GM F-Body baru dan tersedia dalam versi coupe 2 pintu dengan tempat duduk dua-dua depan belakang. Dengan pilihan cc yang gak main-main kala itu, 230 CU menggunakan mesin 3800 cc dan 250 CU 4100 cc inline six atau 302 CU menggunakan 4900 cc, 307 CU 5000 cc, 327 CU 5400 cc. Melihat kesuksesan Ford Mustang, para eksekutif Chevrolet menyadari bahwa Corvair tidak akan dapat mengalahkan volume penjualan Mustang karena desain mesin belakangnya serta penjualan yang terus menurun, walaupun sebagian karena publisitas negatif dari buku Rough Neither Unsafe at Any Speed. Oleh karena itu, Camaro dibuat dengan penggerak belakang konvensional tetapi menggunakan mesin depan yang sama dengan Mustang dan Chevy 2 Nova. Selain itu, Camaro dirancang agar sesuai dengan berbagai jenis mesin. Camaro generasi pertama diproduksi hingga tahun 1969 dan akhirnya mengilhami desain Camaro generasi kelima retro terbaru. Generasi pertama menawarkan versi standar, super sport, dan rally sport. Pada tahun 1967, model Z28 ditambahkan dengan garis-garis pada kap mesin dan bagasi, velg dan roda bergaya rally, dan mesin menggunakan VH 4900 cc. Versi rally sport lebih menarik dengan lampu depan yang tersembunyi, wing window, dan spatboard belakang yang dibuat lebih bulat. Begitu mereka mengeluarkan tahun 68, mereka memperkenalkan penggunaan lampu sein di samping. Camaro tahun 1968 tidak menggunakan jendela ventilasi seperti standar pada pintu untuk tahun 1967. Generasi kedua 1970 sampai 1981 diperkenalkan pada Februari 1970. Generasi kedua Camaro diproduksi melalui model tahun 1981 dengan perubahan yang dilakukan pada model tahun 1974 dan 78. Mobil itu mengalami perubahan gaya menjadi agak besar dan lebar dengan gaya baru, masih menggunakan platform yang sama yaitu F-Body. Camaro ini masih mirip dengan pendahulunya dengan struktur unibody, subframe depan, suspension depan arm A, dan pear down untuk mengontrol poros belakang yang lebih kokoh. Model Z28 tahun 1980 dan 81 termasuk scoop cab induksi udara. Paket RS, SS pada Camaro generasi kedua pada tahun 1972 diperkenalkan kembali pada 1996. Generasi ketiga tahun 1982 sampai 1992. Generasi ketiga Camaro diproduksi dari tahun 81 hingga 92. Ini adalah Camaro pertama yang menawarkan injeksi bahan bakar modern, transmisi otomatis 4 kecepatan, turbo Hydramatic 700R4, transmisi manual 5 kecepatan menggunakan roda ring 14, 15, dan 16 inci. Mesin 4 silinder OHV standar dan bodi hatchback. Mobil-mobil itu hampir 200 kilo lebih ringan dari model generasi kedua. The E-Rod Z diperkenalkan pada tahun 85 dan terus berlanjut sampai 90. Untuk tahun 86, lampu belakang sudah menyatu, tidak seperti generasi sebelumnya. Selain itu, mesin 2,5 liter atau 2500 cc Ironduk pushrod 4 silinder tidak digunakan lagi. Dan semua model dasar kini hadir dengan 2800 cc V6 OHV. Untuk tahun 87 ke atas, CHMSL dipasang di dalam kaca palka atas atau diintegrasikan ke dalam spoiler belakang jika itu dilengkapi. Pada tahun 85 mulai dipasangkan sistem injeksi sederhana. Pada tahun 87 mesin VH menjadi versi reguler pada E-Rod Z dengan transmisi otomatis saja. Model convertible kembali pada tahun 87 setelah menghilang di tahun 69. Mulai tahun 88 diperkenalkan paket performa 1 LE pada model harian dan balap di showroom di Amerika dan Kanada. Paket B4C atau polisi tersedia mulai tahun 1991. Chevrolet membuat Z28 dengan gaya RS yang lebih halus.
Generasi keempat Camaro tahun 1993 sampai 2002. Camaro generasi keempat memulai debutnya pada tahun 93 dengan platform tetap F-body yang diperbarui, masih mempertahankan karakteristik yang sama sejak diperkenalkan pada tahun 67. Gaya bodi coupe dengan dua tempat duduk dengan atap T-top opsional atau convertible yang diperkenalkan kembali pada tahun 94. Penggerak roda belakang, mesin push rod 6 silinder dan VH. Mesin masih standar dari 93 hingga 95, 3400 cc. Kemudian mesin 3800 cc V6 diperkenalkan pada 95. Mesin 350 mpfi small block VH yang diperkenalkan di Corvette pada tahun 92 masih dipertahankan di Z28. Perlengkapan opsional termasuk kontrol traksi semua kecepatan dan transmisi manual 6 kecepatan T56. Transmisi otomatis 4 kecepatan 4L60E merupakan standar pada Z28, namun opsional pada model V6 yang dilengkapi dengan manual 5 kecepatan sebagai standar. Rem anti-lock adalah perlengkapan standar di semua Camaro. Pada generasi ini ada versi Special Edition yaitu SS pada tahun 96 sampai 97 dengan mesin blok kecil 330 horsepower LT4 dari Corvette. Meskipun sebagian besar dilengkapi dengan 275 horsepower LT1, model tahun 97 mengalami perubahan interior dan model 98 eksteriornya yang diperbarui yaitu peralihan ke blok aluminium GM LS1 yang digunakan di Corvette C5. Pada tahun 98, mesin 5700 cc LS1 adalah mesin aluminium pertama yang ditawarkan di Camaro sejak 1969 ZL1 dan memiliki 305 tenaga kuda. Versi SS 98-2002 menerima sistem knalpot dan intake yang sedikit lebih baik. Velg dan ban yang lebih besar, suspensi yang sedikit direvisi untuk meningkatkan penyanganan dan cengkeraman stabil, mempertahankan kenyamanan berkendara. Sayap belakang berbentuk busur untuk downforce dan rasio roda gigi yang berbeda untuk lebih cepat. Corvette menawarkan edisi ulang tahun ke-35 untuk model tahun 2002. Platform F-body dihentikan karena penjualannya yang melambat, pasar yang buruk, kelebihan kapasitas pabrik, dan platform yang baru mulai dijual pada tahun 2009. Camaro generasi kelima. Camaro menerima desain ulang lengkap dan platform baru pada tahun 2009. Generasi kelima berdasarkan konsep Camaro 2006 dan 2007, Camaro Convertible Concept diproduksi Camaro generasi kelima disetujui pada 10 Agustus 2006. Pabrik perakitan mobil di Oshawa di kota Oshawa, Ontario, Kanada mulai memproduksi Camaro baru yang mulai dijual pada musim semi tahun 2009. Mengikuti perkembangan platform buatan Zeta yang karena posisinya sebagai pusat global GM untuk perkembangan RWD, GM Holden di Australia memimpin desain akhir modifikasi dan pengembangan Camaro. Produksi coupe dimulai pada 16 September 2009. Di level trim LS, LT, dan SS. Model LS dan LT ditenagai oleh mesin V6 3600 cc yang menghasilkan 312 horsepower untuk model tahun 2010 dan 2011 yang disilangkan dengan manual 6 kecepatan atau otomatis 6 kecepatan dengan perpindahan gigi manual. Seri SS ini didukung oleh 6200 cc LS3 PH yang menghasilkan 426 horsepower dan dipasangkan dengan manual 6 kecepatan. SS otomatis menggunakan mesin L99 VH dengan 400 horsepower. Paket tampilan RS tersedia di LT dan SS dan dilengkapi dengan velg 20 inci dengan warna abu-abu yang lebih gelap, lingkar di sekitar lampu depan xenon, spoiler unik, dan emblem RS atau SS berwarna merah. Selain model asli Camaro LS 2012, Chevrolet telah memproduksi model 2LS menggunakan rasio poros belakang yang sedikit berbeda dari LS asli.
Memiliki rasio poros belakang 2,92 meningkatkan penghematan bahan bakar menjadi 8,1 km per liter. Pada akhir Januari 2011, produksi Camaro Convertible dimulai. Mobil convertible yang memiliki opsi sama dengan coupe, mesin RS, SS, dan lain-lain. Pada November 2011, versi ekspor tidak termasuk versi Jepang dari Camaro diperkenalkan setelah penundaan 2 tahun. Penundaan itu karena permintaan domestik yang tidak terduga. Versi ekspor termasuk lampu belakang yang berbeda dengan lampu senter balik dan kuning terintegrasi. Kaca spion eksternal yang lebih besar dengan repeater sinyal belok samping terintegrasi. Bumper belakang tanpa sisipan lampu mundur dan perubahan lain untuk mematuhi peraturan ECE. Apa ECE? Silakan cari di Google. Meskipun tidak dalam produksi berkelanjutan untuk seluruh periode, model 2012 menandai ulang tahun ke-45 Camaro, dan ini diperingati dengan model yang hanya tersedia dalam warna carbon flash metallic. Camaro edisi ini juga mensertakan paket stripping unik, jahitan interior merah, putih, dan biru, serta velg 20 inci eksklusif edisi ke-45. Fisik telah diperbarui menjadi mesin 3,6 liter atau 3006 cc LFX yang menghasilkan 323 horsepower. Model SS menerima peningkatan pada sistem suspensi. Semua model menerima spoiler RS dan detail lampu belakang, kontrol volume dan radio yang dipasang di roda kemudi. Dan kontrol konektivitas Bluetooth sebagai standar. Camaro ZL1 2012 menyertakan V8 Supercharged 6200 cc LSA yang menghasilkan 580 horsepower. Mesin ini pertama kali digunakan di Cadillac CTS-V untuk model tahun 2009. Fitur lain termasuk knalpot, penambahan jok 3D kemudi dan shift knob, serta velg aluminium 20 inch eksklusif ZL1. Pada 2012, Chevrolet meluncurkan produksi Camaro ZL1 Convertible 2013. Camaro 2014 diluncurkan di New York Auto Show 2013 dengan bodi yang disegarkan kembali menggunakan model Z28. Upgrade termasuk grill yang lebih ramping dan fog lamp baru dengan lampu belakang yang mengambil gaya dari Camaro generasi pertama yang asli. Paket tampilan RS menggabungkan LED ke lampu depan dan lampu belakang. Model Z28 memiliki fitur mesin 7000 cc LS7 VH berkinerja tinggi yang menghasilkan 505 horsepower, mesin yang sama yang digunakan pada Corvette C6 Z06. Z28 upgrade baru fitur yang dimaksud untuk meningkatkan waktu putaran dan seperti Z28 asli, dan sebagian besar peredam suara telah dihilangkan untuk mengurangi bobot kendaraan. Camaro generasi ke-6. Pada Mei 2015, Chevrolet memperkenalkan Camaro pada generasi ke-6 di Taman Belle Isle di Detroit. Peluncuran tersebut lengkap dengan Camaro generasi sebelumnya yang dipamerkan, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-50. Penjualan Camaro generasi ke-6 dimulai pada akhir 2015 dan ditawarkan dalam model LT dan SS yang dibangun di atas platform GM Alpha, di launching di Grand River Assembly di Michigan. Untuk diketahui, platform Alpha saat ini digunakan oleh Cadillac ATS. Camaro 2016 memiliki berat 91 kg, lebih ringan dari pendahulunya. Lebih dari 70% komponen generasi ke-6 ini unik dan tidak dimiliki produk GM lainnya saat ini. Untuk model tahun 2017, paket Performa One LE kembali di Camaro. Paket ini dibangun dari kesuksesan One LE generasi sebelumnya, menawarkan peningkatan penanganan dan kinerja lintasan. Sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, Chevrolet menawarkan dua paket One LE yang berbeda untuk model V6 dan VH. Masing-masing secara visual dibedakan dengan kap hitam satin dengan velg khusus. ZL1 Camaro 2017 memiliki kecepatan tertinggi 205. Edisi ZL 2017 juga merupakan salah satu mobil pertama dengan transmisi otomatis 10 kecepatan, menjadikannya yang paling unik dalam bentuknya. Untuk model tahun 2018, Chevrolet memperkenalkan paket ZL1 One LE untuk Camaro.
Paket performa ini memperkenalkan peningkatan aerodinamika, suspensi baru yang terinspirasi dari balap, dan roda aluminium ringan baru dengan ban Goodyear Eagle F1 Supercar 3R yang dibuat khusus untuk ZL1 1LE. Secara keseluruhan, paket performa baru ini mengurangi bobot mobil hingga 27 kg dibanding ZL1. ZL1 1LE berbagi mesin LT4 650 horsepower, ZL1 Supercharge yang dipasang pada transmisi manual 6 kecepatan dengan active rev match. Masih penasaran atau ada lagi yang belum saya bagikan atau ada yang kurang tepat dengan yang saya bagikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah setia sampai habis dan semoga membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di komen timbangan di matangmu lemu. Selalu subscribe. Timbangan si gemu cantengan.